Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan dari kitab Riyadhis Shalihin dalam bab Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, dalam bab amar ma'ruf nahi munkar. Qala Allah Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Dan katakanlah al-haqqu, kebenaran yang hak itu dari Tuhan kalian, kebenaran itu dari Allah. Maka faman sya'ah, maka barang siapa yang berkehendak, falyu'min, maka hendaknya dia beriman. Wa man sya'ah, dan barang siapa yang berkehendak, falyakfur, maka silakan dia kafir. Dalam surat Al-Kahfi ayat 29. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya seorang hamba diberikan pilihan. Kalau dia mau beriman, silakan. Kalau dia ingin kafir, juga silakan. Akan tetapi kemudian ayat selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, Inna a'tadna lidzalimina naran ahata bihim suradiquha wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sas syarabu wa sa'at murtafaqa. Ayat yang pertama atau awal ayat tersebut, Allah memberikan pilihan untuk hamba-hambanya. Kalau mau iman silakan, mau kafir silakan. Akan tetapi di akhir ayat Allah memberikan ancaman. Inna a'tadna lidh-dhalimin, sungguhnya kami menyiapkan bagi orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir, naron, api, yaitu neraka, ahata bihim suradiquha, yang gejolak api tersebut mengepung mereka. Wa iyastaghithu, dan ketika mereka meminta pertolongan, meminta minuman, yughathu bima'in kalmuhli, mereka diberikan minuman dari cairan tembaga, yashwil wujuh, yang cairan tersebut menghanguskan muka, bi'sas syarab, dan itu seburuk-buruk minuman, wasa'at murtafaqa, dan seburuk-buruk tempat peristirahatan. Kemudian Al-Imam An-Nawawi melanjutkan dengan firman Allah Ta'ala, fasda' bima tu'mar, maka sampaikanlah dengan terang-terangan, bima tu'mar, dengan apa yang diperintahkan kepadamu.
Ayat ini ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Allah Subhanahu wa taala mulai memerintahkan beliau untuk dakwah terang-terangan. Fasda' bima tu'mar. Dan secara umum perintah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hukum asalnya adalah perintah bagi umatnya. Memang dalam dakwah harus ada tahapan sedikit demi sedikit, dan pada akhirnya ada waktunya untuk terang-terangkan memberikan semua apa yang telah diperintahkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala diterangkan kepada manusia. Kemudian ayat ini dilanjutkan dengan firman Allah Ta'ala, wa'arid 'anil musyrikin, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, ketika seorang itu berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar secara terang-terangan, maka tentunya dia akan menghadapi yang namanya rintangan, penentangan dari manusia, penolakan dari manusia. Itu sudah menjadi konsekuensi orang yang amar ma'ruf nahi mungkar. Maka Allah Ta'ala menegaskan, wa'arid 'anil musyrikin, berpalinglah, jangan pedulikan orang-orang musyrik. Beliau menjelaskan, yang pertama, wala tahzan 'alaihim, jangan bersedih. Ketika dakwah kita amar ma'ruf nahi mungkar kita ditolak, maka jangan bersedih. Karena Allah menjanjikan bagi orang yang amar ma'ruf nahi mungkar akibat yang baik. Walaupun dakwanya ditolak manusia, amar ma'rufnya ditolak manusia, tapi ketika seorang sudah sungguh-sungguh amar ma'ruf nahi mungkar, pasti Allah akan berikan akibat baik, kemenangan, kegemilangan pada akhirnya ketika dia mau bersabar. Begitu juga makna a'rid 'anil musyrikin, berpalinglah dari orang-orang musyrik, orang-orang yang menolak dakwah tersebut, adalah ketika mereka memberikan gangguan. Tentunya orang yang amar ma'ruf nahi mungkar, dia akan bertentangan dengan hawa nafsu manusia, yang itu mengakibatkan manusia menentang, kemudian mereka memberikan gangguan terhadap dakwah tersebut. Dan ini benar-benar terjadi kepada Rasulullah SAW dan para sahabat di awal masa-masa Islam, ketika masih di Mekah. Maka hendaknya seorang ketika amar ma'ruf nahi mungkar, dia bersabar ketika mendapat penolakan. Yang kedua, dia bersabar, tidak mempedulikan ketika mendapat gangguan. Jadi jangan sampai ketika amar ma'ruf nahi mungkar hanya menuruti kemauan manusia, sehingga membuatnya mengatakan yang hak itu menjadi batil, yang batil menjadi hak, memutarbalikkan kebenaran. Jangan sampai karena ingin menuruti kemauan manusia sehingga memutarbalikkan kebenaran. Rasulullah SAW bersabda, manil tamasa ridallahi bisakhatin nasi radhiyallahu anhu wa arda anhun nas. Barang siapa yang mencari ridha Allah walaupun manusia membencinya, menolaknya, radhiyallahu anhu, maka pasti Allah akan meridhoinya
walaupun orang-orang menolaknya, membencinya. Dan kemudian Allah pasti akan membuat orang-orang ridho. Barang siapa yang mengutamakan ridho Allah, apa yang dicintai Allah, walaupun manusia membencinya, menolaknya, Allah akan mencintainya, meridhoinya, dan membuat manusia ridho kepadanya. Sebaliknya, barang siapa iltamasa ridhon nas bisakhatillah, mencari ridho manusia sedangkan dia membuat murka Allah, maka sakhitallahu alaihi, Allah akan murka kepadanya, wa askhata alaihin nas, dan Allah akan membuat manusia juga murka kepadanya. Maka ini penting di dalam amar ma'ruf nahi mungkar, karena resikonya adalah akan dibenci, ditolak, ditentang manusia. Maka ketika sudah saatnya kita jelaskan, hendaknya kita yakin dan tawakal kepada Allah bahwasanya ketika kita mencari ridha Allah walaupun dibenci manusia, yakinlah Allah lah yang membolak-balikkan hati. Pada awalnya mungkin manusia tidak suka, tapi Allah bisa membolak-balikkan hati mereka, membalikkan hati mereka sehingga mereka semua akan menjadi baik dan ridho terhadap dakwah kita. Maka janganlah seorang mengutamakan kemauan manusia sehingga yang benar tidak disampaikan, yang mungkar tidak dijelaskan. Itu pada akhirnya akan mengundang murka Allah. Dan ini sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW pada awal masa Islam, ditentang, ditolak. Beliau dan para sahabat disiksa, dibunuh, sampai harus hijrah ke Madinah. Kemudian selang beberapa tahun Allah memberikan kemenangan kepada beliau. Beliau dan para sahabat kembali ke Mekah dengan kemenangan telak, kemenangan yang gemilang. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Pada akhirnya orang-orang Mekah takluk, tidak bisa sedikit pun memberikan perlawanan kepada Rasulullah SAW, dan orang-orang Arab berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Itulah akibat baik dari seorang yang amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian dia bersabar karena yang dia cari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat terakhir yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam firman Allah Ta'ala, anjayna alladhina yanhauna 'anis su'i wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Ini tentang Bani Israel yang disebutkan pada ayat sebelumnya, yaitu ketika sebagian Bani Israel tetap melakukan amar ma'ruf nahi mungkar saat mereka melanggar larangan Allah di hari Sabtu, maka Allah Ta'ala menyebutkan anjaynal ladzina yanhauna 'anis su', kami selamatkan orang-orang yang nahi mungkar, yang mencegah orang-orang yang mencegah orang lain dari perbuatan buruk. Ini adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ketika orang mau amar ma'ruf nahi mungkar, Allah jamin keselamatannya, Allah jamin kebahagiaannya. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang teguh dalam membela agama Allah, dan Allah berikan keselamatan untuk kita di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Qulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.